Subhanallah. Ternyata rahasia orang kaya itu cuma dua. Kalau enggak bisnis, ya investasi. Dan paling bagus mengkombinasikan antara bisnis dengan investasi. Dan Rasulullah mengajarkan itu. Subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu mau kaya, maka dagang dan investasi. Dan Rasulullah mencontohkan. Satu. Next. Yuk sekarang kita lihat sahabat Rasulullah. Rasulullah kita sudah tahu, jelas tadi. Sekarang kita lihat sahabat Rasulullah. Saya mau kasih tahu sahabat Rasulullah yang paling keras, yang paling kaku. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu di Istiqlal saya diundang, ada 700 orang kiai dan ulama se-Indonesia ngumpul. Saya tanya kepada kiai-kiai tersebut, ya kiai, Ustadz, nih Umar bin Khattab, coba ma'arufta haulal Umar. Apa yang kiai tahu tentang Umar? Sebut deh, Umar khalifah nomor berapa? 2. Berapa tahun menjadi khalifah? 10 tahun. Ketika menjadi khalifah, bajunya ditambal? Baju ditambal. Tidur dengan pelepah kurma? Bebekas. Tapi begitu Umar menjadi khalifah, Persia takluk? Takluk. Romawi takluk? Takluk. Jadi kalau Umar mau pakai baju emas, bisa nggak? Bisa. Rajunya Raja Kisra, Persia itu emas. Kalau Umar mau pakai baju sutra yang lembut, bisa nggak? Bisa. Roma itu sutra terbaik. Tapi enggak. Umar hidupnya sederhana. Bajunya ditambal, tidurnya pelepah kurma. Saya tanya, berapa kekayaan Umar bin Khattab pada saat meninggal? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nih saya kasih tahu. 22,4 triliun. Kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat meninggal 22,4 triliun. Utsman bin Affan 480 miliar. Zubair ibn Awam puluhan miliar. Amr bin As puluhan miliar. Abdurrahman bin Auf sedekahnya aja Bu, sedekahnya 64 miliar sekali sedekah. Sekali sedekah. Bukan sekali doang, sekali, berkali-kali. Kekayaannya 37,3 triliun. Orang nanya, dari mana tuh Ustaz Valentino? Saya ngambil dari kitab Fiqh Iqtisadiyah Umar ibn Khattab, halaman 44 dan halaman 99. Dengan nilai konversi 1 dinar 2,5 juta. Ini saya begitu ngitung ini kaget saya, subhanallah. Saya perhatiin lagi. Coba ibu-ibu perhatiin tuh namanya tuh. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn Awam, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf. Ini dari 5 ini 4 orang dijamin masuk surga. Dari 4, 5 ini 4 dijamin masuk surga. Yang nggak dijamin siapa? Amr bin As. Jadi 4 orang kaya ini dijamin masuk surga. Kalau dijamin masuk surga, bagaimana sedekahnya? Itu 64 miliar. Masuk surga, bagaimana hafalan Qurannya? Banyak. Bagaimana sholat tahajudnya? Rajin. Bagaimana sholat duhanya? Rajin. Miskin nggak? Miskin nggak? Itu Islam yang benar. Itu Islam yang diajarkan pertama kali. Karena mereka mengerti hadis Rasulullah, ni'mal mali soleh lirajulin soleh au ni'mal mali soleh fil yaris soleh. Sebaik-baiknya harta adalah harta di tangan orang yang soleh. Yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Ketika kita kaya, kita bisa pergi haji sekeluarga. Amin. Amin. Ketika kita kaya, kita bisa nyekolahkan anak kita sampai ke luar negeri. Amin. Kita bisa beli rumah yang gede. Anak kita bisa belajar. Kita bisa bantu bangun masjid, bangun musola. Saudara tetangga kita bisa. Itulah sahabat Rasulullah. Dan ini Islam yang benar. Makanya Majelis Ta'lim Berusaha itu kita ingin bikin pengusaha-pengusaha yang soleh dan bertakwa. Makanya dakwah, Majelis Ta'lim ini gerakan dakwah dan dagang. Dakwah dulu baru dagang, jangan dagang dulu baru dakwah. Kemarin saya di Bali, datang orang NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Ijmi, Salafi, Hizbut Tahrir, macam-macam deh. Ada PKS, PAN, ngumpul. Kenapa? Kita sepakat perut dan kantong, ya enggak? Jadi Majelis Ta'lim ini unik. Kita punya ini, memang satu-satunya di dunia.
udah datang dari Malaysia beberapa 3 minggu yang lalu. Ustaz Valentino, kami ini datang ini dari Malaysia, kami nak belajar apa tu MTW, macam mana ni MTW bisa dimula, kami juga nak lihat bagaimana MTW Plaza itu. Dari Singapura juga datang, dari Thailand juga. Jadi subhanallah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, dari hijrah Rasulullah Mekah ke Madinah, sampai di Madinah Rasulullah melakukan 3 hal. Apa aja? Yang pertama, bangun masjid. Jadi Rasulullah pertama kali dari hijrah dari Mekah ke Madinah yang Rasulullah lakukan bangun masjid. Itulah tauhid. Kenapa saya bilang Majelis Taklim berusaha adalah harus dakwah dulu, baru dagang. Bukan dagang dulu, baru dakwah. Dakwah dulu, tauhidnya dulu dibenerin. Lurusin niatnya kita, ikhlasin hati kita, bersihkan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang jaga kita, biar Allah yang lindungi kita, biar Allah yang bantu kita. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan kita, digerakin sama Allah. Satu, bangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dengan ansor. Disaudarakan. Jadi apa? Network, jaringan. Jaringan, Bu. Makanya di Majelis Taklim ini duduk orang-orang Salafi, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, PKS, PAN, Golkar, dan macam. Ya kita silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga apa? Kuasain pasar. Kita nguasain pasar ekonomi. Dan ini mohon maaf, ya, ini yang lemah kan? Masjid-masjid kita ini lemah ini, yang ketiga. Kajian tafsir banyak, hafal Quran banyak, fikih banyak, sirah banyak, tapi kajian tentang ekonomi, tentang wirausaha nggak ada. Itulah kenapa Majelis Taklim Wirausaha hadir untuk mengisi satu bolong di masjid kita, yaitu sisi ekonomi. Saya kebayang nanti bagaimana mengelola keuangan keluarga di masjid belajarnya. Bagaimana meningkatkan omset usaha di masjid belajarnya. Tapi nggak boleh jualan dalam masjid ya, nggak boleh ya. Kita nggak boleh jalan. Di pelatarannya silakan. Bagaimana kita menyusun rencana biaya pendidikan anak-anak kita sampai universitas, belajarnya di